warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi luar biasa. Ibunda tercinta, Ibunda Fasilitator, Ibunda Tri Wuryani SPD MPD yang saya hormati dan juga saya cintai, Ibu pengajar praktik kita yaitu Ibu Nafisatul Milah SE beserta dengan Ibu Musyawarah MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, karunia dan segalanya. Yang jelas kita bisa melaksanakan kegiatan rukol atau ruang kolaborasi untuk coaching untuk supervisi akademik khususnya praktek. Untuk Bu Safa, saya coach ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Safa. Mohon maaf Bu Ica, bisa ganggu sebentar? Oh bisa. Monggo, ada apa ini Bu? Bu, saya mau curhat nih. Saya ada masalah. Oh, iya. Saya lihat Ibu kok sepertinya emang agak kurang bersemangat ya? Kok murung? Ada apa? Curhat saja enggak apa-apa. Monggo, silakan kalau mau curhat. Iya Bu, gini loh Bu, saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu, itu saya kan di supervisi pengawas. Iya. Terus, ini pengawas mengkritik saya. Oh begitu. Jadi tujuan dari Ibu Siti Nur Safaah curhat ke saya ini karena Bu Safa ingin membicarakan mengenai dikritik pengawas itu ya saat supervisi. Iya Bu, padahal sih sebenarnya enggak terlalu serius sih. Tidak terlalu serius. Maksudnya tidak terlalu serius yang bagaimana ya Bu Safa? Coba Ibu jelaskan. Beliau kayaknya tuh keberatan Bu. Saya pas di kelas itu kan enggak membawa buku paket. Kemudian saya ditegur itu. Oh, berarti Ibu pengawas menegur Ibu itu karena Ibu tidak menggunakan buku paket. Betul begitu? Iya, kan padahal saya itu kan pas tidak membawa sebenarnya kan saya pakai. Terus saya juga sudah menjelaskan bahwa saya sudah juga mempergunakan referensi yang ada di internet. Kemudian juga ada dari majalah atau dari buku-buku yang di luar paket memang. Oh, begitu. Jadi masalahnya sebenarnya Bu Safa itu tidak menggunakan buku paket karena sudah menggunakan banyak referensi ya Bu ya, terutama dari internet ataupun dari sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Iya, gini Bu, menurut saya sumber yang digunakan itu kan sebenarnya sudah mempermudah siswa, biar siswa itu termotivasi seperti itu. Oh, begitu. Sebenarnya bagus juga sih, Bu. Kira-kira peluang apa nanti atau kesempatan apa yang nanti akan Ibu lakukan ya? Lalu kira-kira nanti dengan kejadian itu, bagaimana nanti ketika Ibu menerapkan sebuah peluang, hasilnya ketika Ibu menggunakan sumber belajar tersebut itu gimana karakter atau hasil dari murid-murid Ibu? Betul sih Bu, siswa saya sih karena siswanya berbeda-beda, jadi ini hasil belajarnya kurang maksimal sih. Oh, begitu. Nah, saya kira itulah pentingnya mungkin menggunakan buku
paket atau buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu pengawas kemarin adalah Bu Safa itu tetap menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga di samping menggunakan sumber-sumber yang lainnya saya kira. Oh, terus terang ya Bu, memang sih saya tuh kurang nyaman, pikiran juga akibat pekerjaan lain juga sih. Lalu sebenarnya sesungguhnya nih ya Bu ya, jujur saja, kira-kira itu Bu Safa itu tidak merasa nyaman itu karena apa ya? Ini sih Bu, selain itu takutnya kan bapak pengawasnya tuh bilang sama bapak kepala sekolah. Terus saya tuh takut kalau nantinya saya dipanggil sama bapak kepala sekolahnya. Oh alah, begitu. Jadi saya bisa menyimpulkan ya Bu, bahwa Bu Safa itu sebenarnya merasa tidak nyaman ketika disupervisi itu tidak hanya karena Bu Safa tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar, tetapi Bu Safa juga merasa takut nanti kalau ibu pengawas itu menyampaikan kepada kepala sekolah ya. Iya Bu, kira-kira saya kalau ditegur gimana ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi, mempersiapkan diri jika nanti misalkan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Ibu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, jujur saja gitu, tidak usah takut. Karena saya yakin Bapak pengawas maupun Bapak Kepala Sekolah itu akan menyampaikan hal-hal positif yang nanti bisa menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya enggak, Bu? Iya sih Bu, mudah-mudahan Bu. Oke, Bu Safa, kira-kira dari kejadian tadi yang Ibu sampaikan, rencana ke depan apa yang akan Ibu laksanakan? Kayaknya saya nanti akan berbicara lah menemui bapak pengawas. Saya mau minta maaf jika kemarin memang tidak bawa buku teks. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks itu Bu. Nanti juga akan minta saran sama bapak pengawas dan bapak kepala sekolah saat saya dipanggil. Oh, begitu ya. Ya, ya, ya. Lalu untuk proses belajar mengajarnya bagaimana, Bu, selanjutnya? Setelah ini saya nanti akan mempergunakan buku teks. Jadi siswa setiap pelajaran saya tak pun suruh bawa. Nanti saya akan terapkan biar mereka nyaman belajarnya. Oh, begitu. Saya kira langkah yang diambil Bu Safa sudah tepat ya. Saya setuju ide itu. Iya Bu, syukurlah Bu. Karena saya setelah bicara sama Bu Ica jadi merasa lega sekali. Syukurlah Bu, kalau saya bisa membantu, bisa membuat Bu Safa merasa rileks, lega, dan tidak cemas lagi. Nah, dari Ibu yang tadi rencanakan, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana itu, Bu? Dan kira-kira siapa nanti yang akan dilibatkan, Bu, dalam kegiatan tersebut? Iya, saya nanti akan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, juga memanfaatkan buku teks yang ada. Kemudian saya akan berkolaborasi sama teman MGMP saya di sekolah. Jadi nanti kami bisa saling mengingatkan, jadi menggunakan buku atau menggunakan referensi apa yang dapat kita manfaatkan di MGMP bersama. Kapan itu, Ibu, mau dilaksanakan? Ya, mulai minggu ini bisa langsung saya terapkan Bu, biar lebih memudahkan anak-anak juga nanti dapat mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan kurikulum. Wah, itu ide bagus itu, Bu. Saya sependapat tuh, luar biasa. Semoga saja nanti Bu Safa bisa menyelesaikan semuanya ya.
Dan lagi yang terpenting adalah Bu Safa sudah tidak resah lagi. Kayak lagu itu loh, resah dan gelisah. Bu Safa lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman tanpa ada perasaan yang negatif. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya jadi agak nyaman ini, walaupun belum senyaman mungkin, tapi setidaknya bunda saya sudah lumayan terlerai. Oh ya Bu, karena saya ada janji nih sama siswa. Terima kasih ya Bu atas Oke. petunjuk dan yang Ibu Ica berikan pada saya. Ya Bu, terima kasih. Semoga saja pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan hasil ya Bu ya. Ya, jaga kesehatan ya Bu. Jangan lupa untuk bahagia. Iya, karena kita berhak untuk bahagia. Itu aja pesan saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Safa izin share untuk yang itu ya, untuk refleksi lagi ya. Jadi apa yang sudah refleksi diri latihan coaching? Oke. Untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Oke. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya komunikasi yang terarah dengan alur tirta ya Bu ya. Kemarin itu apa Bu? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kayaknya masuk semua ya Bu ya. Ya. Oke, dan timbal balik antara coach dan coachee dalam suasana yang akrab, harmonis, dan terbuka. Mungkin itu ya. So, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, ini yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kurang mengontrol apa ya Bu? Kalau saya itu kalau berbicara kan cepat ya. Intonasi dan emosi itu Bu Ica. Iya, intonasi dan emosi, ya, dan emosi ketika berbicara saat coaching. Iya, kita sangat menggebu-gebu. Oh, Bu, saya tuh kalau punya masalah begitu. So, yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah kesadaran dan manajemen diri. Sama ya, Bu ya? Ya. Oke. Yang keempat adalah apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah terus berlatih dan melaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Nah, ini untuk umpan balik, ini saya ya Bu ya. 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 Apa ini tuliskan umpan balik dari coach Anda ya. Ini saya sendiri berarti. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini saya. Yang saya rasakan saat di coaching adalah saya merasa bersyukur. Ya, karena bisa di coaching. Oh, sudah ya. Saya merasa bersyukur. Langsung saya juga merasa senang ya Bu, senang, nyaman, bahagia, dan keresahan menjadi hilang setelah kegiatan coaching. Begitu. Ya. Ini saya simpulkan ya Bu, saya simpulkan ya. Yang saya simpulkan adalah untuk refleksi diri adalah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya komunikasi yang terarah dengan alur tirta dan timbal balik antara coach dan coachee dalam suasana yang akrab dan harmonis. Langsung, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kurang mengontrol intonasi dan emosi ketika ketika ya ini ya, kurang mengontrol intonasi dan emosi ketika kok kita ini gimana ya? Ketika berbicara saat
Coaching. Lah kakek gede nih, Bu. Dia nggak mau kecil, suka yang gede. So yang ketiga, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Dan yang terakhir adalah yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah terus berlatih dan melaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Adapun untuk umpan balik dari coaching yaitu apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan saat di coaching adalah saya bersyukur, ya, merasa nyaman, senang, bahagia, dan keresahan menjadi hilang setelah kegiatan coaching. Begini Bu, sudah betul belum Bu? Sudah cukup kayaknya, Bun. Sudah nggak ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, saya stop sharing nggih. Oke. Oke, terima kasih.